semua ya, 5 ke 5-5-nya saya akan mengambil satu saja, satu kelompok saja. Ya, kelompok dengan nomor kelompok yang istimewa ya, karena hari ini tanggal istimewa. Jadi istimewanya adalah di angka 2. Ya, jadi kelompok 2. Nah, gitu ya, langsung saja kelompok 2 menyampaikan hasil pekerjaannya. Silahkan, tanpa basa-basi ya. Saya juga perlu data kelompok-kelompoknya. Jadi di sheet-nya itu ditambah, di kolom terakhir itu tambah kelompok ya. Tambah kelompoknya berapa saja. Nanti ditambahkan. Oke, sekarang sekarang silakan kelompok 2 mewakili kelas. Ini kelas ini jadinya ya. Kelompok 2 ini mewakili satu kelas. Kita lihat kelompok 2 nih. Silakan. Siapa kelompok 2? Ya, kelompok 2 siapa? Siapa Noval kelompok 2 ini? Siapa saja? Ya, nama-nama itu ya perwakilannya. Nggak bisa semuanya share screen ya, salah satu saja. Kan ada Zubaida. Oke. Baik, kami mohon izin untuk jelaskan. Ini kami menggunakan data produksi tanaman biofarmaka. Eh, untuk datanya seperti ini, itu ada 5 variabel: temu ireng, temu lawak, lengkuas, ada 7, kemudian ada kencur, ada kunyit. Dan untuk mencari vektor rata-rata, di sini yang pertama kita membuat fungsi untuk menjumlahkan dulu, di mana pertama jumlah di set 0, kemudian jika vektornya tidak kosong, jika vektornya tidak ada yang, bentar, jika vektornya ada yang kosong, maka ini yang diambil yang tidak kosong. Kemudian eh, di masing-masing dijumlahkan, kemudian jumlah tersebut dibagi, kemudian jumlahnya dibagi dengan panjang vektornya. Nah, kemudian hasilnya dibuat ke dalam result. Dan ini contoh penghitungannya. Jadi vektor rata-ratanya seperti ini. Kemudian untuk matriks ragam-ragam, di sini membuat function, di mana pertama memanfaatkan function yang sudah dibuat, itu tadi vektor rata-rata untuk mencari vektor rata-ratanya, kemudian mencari P atau jumlah variabel dan N atau jumlah observasi, kemudian membuat matriks sebagai matriks peragamnya yang berisi NA, kemudian menggunakan for mengecek apakah baris sama dengan kolom. Jika baris sama dengan kolom, maka dimasukkan ke diagonal utama. Yang dimasukkan yaitu varians. Ini adalah rumus untuk menghitung varians. Kemudian jika baris tidak sama dengan kolom, maka
yang dihitung yaitu covariance. Ini penghitungannya, hasil penghitungannya. Kemudian untuk matriks korelasi ini juga membuat functionnya, di mana yang pertama memanfaatkan function yang sudah dibuat yaitu matriks seragam-peragam, matriks seragam, kemudian untuk mendapatkan P yaitu jumlah variabelnya, kemudian membuat matriks kosong, kemudian dengan perulangan dihitung korelasi dari setiap variabel. Mana ini rumusnya adalah covariance dibagi dengan akar variance I dan akar varian dikali akar varians K. Dan hasilnya dimasukkan sebagai elemen matriks ke I, K. Ini adalah hasil penghitungannya. Dan untuk mengecek apakah sudah benar, ini penggunaan yang ada di R yaitu colmeans sama core. Baik Pak Dian. Oke, hasilnya sama ya. Oke, ya. Itu apa? Data apa itu? Produksi apa data apa itu? Ya, Zulhan. Itu Iya Pak, data data produksi Pak. ya, data produksi ya, produksi apa Tanaman itu? obat Pak. Tanaman obatnya. Oke, tadi sudah dikerjakan dan sudah itu. Oke. Baiklah ya. Saya mulai dengan menjelaskan yang menurut saya ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalau apa saja yang urutan materi lengkapnya sudah disampaikan, cuman di sini disampaikan lagi poin-poinnya. Ya, tentu dengan gaya yang berbeda. Kalau gaya yang sama ya mengulang ya. Kalian bisa putar-putar kapan saja itu ya videonya. Oke. Sekarang tanggal 22/02/2022 ya. Ya, kita akan bahas mengenai aljabar, ya matriks dan vektor acak. Ya, baik kita mulai dari masalah distance atau jarak ya. Nah, jarak ini ukuran yang sangat penting yang kita akan gunakan terus dalam materi-materi ke depan. Ya, jarak ini banyak macamnya, ya banyak rumusnya. Ada Euclidean, ada Mahalanobis, ada Minkowski, ada jarak antar variabel yang saling eh, kategorik ya. Nah, kita tidak sampaikan semuanya. Jadi beberapa konsep jarak itu banyak ya. Nah, di sini disampaikan yang sederhana yaitu adalah Euclidean, ya Euclidean dan Mahalanobis. Nah, jarak Euclidean ini ya divisualisasikan ada suatu titik di suatu bidang, ya ini adalah bidang X dan bidang Y, gitu ya. Bidang X dan bidang Y, di sini ada suatu titik P misalnya. Nah, jarak antara titik origin dan titik P, ya, dan P ini adalah koordinatnya adalah X dan Y, ya. Maka jarak antara O dan P
itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau kalau ini jarak ini garis miring dari suatu segitiga siku X dan Y. Ya. Nih. Kemudian kalau dia ada di suatu bidang ruang di mana ada X, ada Y dan ada Z, maka jarak suatu titik di dalam suatu bidang ruang, titik P, maka jaraknya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Apabila ada banyak sumbu, ya, apabila ada banyak sumbu, maka diteruskan sampai ke sumbu terakhir. Kalau ada 10 sumbu, ya 10 sumbu. Nah, kalau misalnya ada dua titik P dan Q, ya, karena ada dua titik, maka ini X1, Y1, di sini Q, ini adalah X2, Y2, maka jarak antara titik O dan Q, ini jadi X1, Y1, ini adalah X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Di sini juga misalnya kalau ada Q, ya, di sini tentu adalah X1, Y1 dan Z1. Di sini X2, Y2 dan Z2. Ini jarak antara O dan P, O dan Q. Kalau X1, Y1 plus Z1 kuadrat, di sini X2 kuadrat, Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat. Nah, bagaimana kalau jarak antar kedua titik ini? Ya, gitu ya. Jarak antara kedua titik ini. Ya, jarak antara kedua titik ini. Titik P dan Q. Maka di sini bukan jarak dari O dan P lagi, tapi dari P ke Q. Ini jarak P dan Q ini, ya. Ini yang dua sumbu, maka ini adalah selisih dari ini. Ada akar dari X1, ya, min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Gitu ya. Demikian pula kalau ada tiga sumbu P, Q, ya, ini adalah X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat ditambah Z1 min Z2 kuadrat. Ya. Anda bisa meneruskan sampai sumbu ke P atau sumbu ke sekian. Ini lambak ke sana lagi, gitu ya. Itu jarak antara P dan Q. Begitulah nanti kita akan dari situ-situ nantinya. Nah, itu jarak Euclid. Nah, kalau jarak Mahalanobis itu jarak yang melibatkan ragam data. Jadi pada sumbu X, pada data X ini, ya, pada sumbu X ini datanya bisa sampai N, ya enggak? Dan data di sumbu Y juga bisa sampai N atau M, terserah. Jadi titik-titiknya akan banyak. Ya, itu kita visual kita hayalkan begitu. Titiknya banyak. Maka kalau kita menghitung jarak antara O dan P pada data di sumbu X yang cukup banyak dan Y yang cukup banyak sebanyak N, maka kita akan melibatkan ragamnya. Sehingga kalau itu di jarak di Mahalanobis untuk dua dimensi misalnya, kita akan jadi tidak hanya X saja, tapi kita libatkan, ya, S11 kuadrat. Jadi atau S1 kuadrat ditambah X2 Y1 kuadrat bagi S2 kuadrat, ya, sumbu kedua. Anda bisa melanjutkan sampai sumbu kesekian, ya, misalnya ini apa ini nanti, ya. Misalnya ini jadi Z lah gitu ya. Ini Z1 kuadrat dibagi dengan S. Ya, N lah. S. Kalau ini sumbunya sebanyak P, ini kok P lagi Pak? P kecil. Ya, P kecil kuadrat. Jadi gitu. Ya. Demikian pula untuk yang tiga sumbu.
Kok tiga sumbu? Apa namanya? Ini kan tiga sumbu ya. Kalau tiga sumbu berarti tiga gitu. Demikian pula untuk jarak antar dua titik pada kelompok data yang tadi. Ya, Anda bisa melakukan ini. Kalau ini berarti dibagi dengan S1 S1 kuadrat, berarti ini ragam data dari, ya sebenarnya banyak X. Ya ini kan ini di sini hanya dua ya, hanya dua titik. Ini kalau dua titik punya ragam. Kalau dua titik punya ragam. Ini juga punya ragam. Ya, ragam dari data Y yang satu Y2 nanti ada berapa? Dua aja sudah bisa dihitung ragamnya ya. Jadi ragam Y1 dan Y2. Nah, kalau ini ada tiga sumbu berarti ya. Ini berarti ragam X-nya di sini ya, ragam X-nya S1 kuadrat. Ini ragam Y-nya, Anda bisa hitung sendiri, dibagi dengan Y2 kuadrat. Ada ragam Z-nya, di data Z, ini dibagi dengan S3 kuadrat. Seterusnya, ya ada sekian banyak sumbu, P sumbu, jadi sampai SP kuadrat. Ya, itu adalah Mahalanobis. Maka karena ini melibatkan ragam, sehingga nanti bentuk penampangnya kalau ini dianggap semua titik itu punya bobot yang sama. Kalau ini bobotnya bisa beda-beda ini. Ya, dibagi dengan S, ini menghasilkan bobot di sini dan bobot di sini yang berbeda. Ya, beda. Kalau ini dianggap bobotnya sama. Bobot dalam kontribusinya dalam jarak. Ini kontribusinya dalam jarak ini sama. Tapi kalau ini kontribusinya ada pengaruh S atau pengaruh ragam. Sehingga ya nanti penampang untuk Mahalanobis itu adalah bentuknya itu elips ya, dengan sumbu mayor dan sumbu minor. Sementara Euclidean itu adalah lingkaran. Tidak ada sumbu mayor, sumbu minor ya. Gitu. Ya, kenapa sampai sampai ada elipsnya begini? Sebab dia memang persamaannya jadi persamaan elip ya. Ini kan ada bobot yang berbeda gitu ya. Itu elip. Tapi kalau lingkaran itu sama. Jadi kalau S1 dan S2 ini sama besarnya ya jadi penampang lingkaran lagi gitu ya. Oke, itu mengenai jarak. Ini penting sekali ya, konsep jarak ini ya. Nanti akan dipakai untuk apa saja, Pak? Untuk menghitung ragam itu sendiri. Untuk apa namanya? Mengevaluasi sebaran multivariat normal itu juga menggunakan jarak multivariat normal. Nanti untuk menghitung PC apa? Clustering utamanya itu clustering itu nanti akan menggunakan jarak ya. Untuk menentukan outlier itu juga akan menggunakan jarak ya. Dan seterusnya banyak nanti yang dipakai. Yaitu ya jarak. Nah, kita ambil yang ini tadi. Titik-titik tadi. Di saya ini saya mendongeng ya, kalian lihat dongeng saya. Tapi dongengnya kayak begini-begini ya. Nggak mendongeng apa kisah-kisah ya. Nggak. Ya, oke. Kalau tidur gimana Pak? Ya kalau tidur ya nggak dapat keterangan yang mungkin kalian nggak dapat di lain tempat kali gitu ya. Oke. Kemudian saya ingin sampaikan kepada kalian tadi ya, ini titik-titik tadi. Nah, kalau ini titik-titik ini itu hanya berupa saja, maka dia dia berupa skalar. Tetapi kalau dia ada arah begini, maka dia jadi vektor, gitu ya. Nah, kalau sudah ada arah begini, maka dia jadi vektor dia, vektor dari titik origin ke titik P, dari titik origin ke titik Q, maka jadi vektor. Tapi kalau hanya bicara besaran, dia itu masih skalar, gitu ya. Jadi vektor itu kalau dia sudah punya apa? Sudah punya arah di sini tadi, P, ya. Nah, ini adalah vektor. Ini tadi itu X, ini Y, ya, ini adalah X, Y, ya. Ini vektor. Ya. Maka di sini ya kita ya ini vektor ya, misalnya ini vektor P, vektor biasanya P ya. Ya V1 lah, ini jadi vektor V1 atau vektor P kecil gitu ya. Maka kita ada istilah di sana ya ini vektor ya.
Ya, besaran vektor tadi. Ya, norm dari vektor P misalnya. Norm. Besaran dari vektor P tak lain tak bukan ya seperti jarak tadi. Ya, sama ini dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ya, sama dengan jarak. Ya, tapi jaraknya ini kalau sudah hanya besaran saja, ini menggunakan Euclid. Ya, jadi menghitung besaran dari apa namanya norm atau ukuran vektor itu adalah jarak Euclid. X kuadrat plus y kuadrat. Itu ya. Itu adalah jarak norm. Oke. Nah, saya kok jadi nggak biasa kalau vektor itu P ya. Saya biasanya vektor itu V. Agak ini V ya. Ini misalnya ini adalah vektor V gitu ya. V, ini vektor V. Jadi norm dari vektor V itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau bentuknya ini. Apa itu dari bidang kartesius X, Y. Ya. Atau kalau ini sumbunya ini dibikin sumbu X1 dan X2 gitu ya. Ini adalah vektor V gitu. Nah, maka norm dari vektor V itu X1, X2, maka normnya adalah akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, kalau ada banyak sumbu, ya, ada banyak sumbu, maka bisa Anda lanjutkan sendiri. Ya, oke. Nah, vektor V dengan X1 dan X2 dari origin ini, itu kalau ini itu sama dengan akar dari apa? Dari vektor V sendiri, ya vektor V. Di mana ini vektor V itu adalah X1, X2 gini ya. Vektor, ini vektornya kalau ditulis ini ya begini. Itu sama dengan vektor 1 vektor V transpose vektor V itu sama. Ya, jadi kalau ini vektor V transpose vektor V ini vektor V transpose vektor V ya ini adalah X1 X2 transpose itu menjadi baris X1 X2 maka ini akan sama dengan ya ini kan V V transpose V ya. Ini adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kalau ini Y ya sama aja sih, ini hanya merubah ini aja, merubah ini Y jadi Y X1 X kuadrat plus Y kuadrat kalau ini ya sama aja. Ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi adalah jarak begitu ya. Jadi norm atau besaran vektor V itu adalah akar dari V transpose V. Gitu. Nah, oke. Kemudian setelah kita tahu besaran vektor V, bagaimana kalau tadi ada dua vektor? Ya, dua vektor P, ini titik Q, berarti ini adalah X2, kalau ini X1, X2, Y2, ya. Nah, ini vektor V1, ini vektor V2, begitu ya. Oke, maka ya yang panjang dari vektor V2 ya ini tadi akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, bagaimana kalau vektor PQ ya. Jadi nanti ada panjang dari vektor PQ ya. PQ berarti titik PQ ini ya panjangnya itu juga sama nih akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah eh Y1 min Y2 kuadrat. Jadi intinya jadi jarak itu adalah jarak vektor itu adalah akar dari apa tadi?
akar dari nom. Sorry, akar dari ini apa tadi? Ya, nom dari vektor itu adalah jarak gitu ya. Sama aja ini jarak tadi. Ya, sama dengan ini. Yang PQ mana tadi PQ? Ini. Ya, itu sudah ditambah S ya, dari ditambah S. Tadi pakai jarak Euclid ya. Oke. Kemudian ada yang perlu kalian apa namanya pegang itu adalah konsep mengenai dot product ya, atau perkalian titik dot product. Dot product itu UV ya, vektor UV ya, ada dua vektor ini vektor UV itu adalah nom dari vektor U dikalikan nom dari vektor V dikalikan dengan cos theta. Jadi anggaplah ini tadi itu ada sudut yang memisahkan antara kedua vektor itu theta. Ini UV misalnya begitu. Ini adalah sudut sebesar theta derajat. Jadi U dot V itu adalah nom U, nom V kali cos theta. Ya, dengan aturan cos theta, ini ada cos theta yang punya aturan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 nantinya. Itu akan diperoleh suatu rumusan sederhana bahwa U dot V dot product itu sama dengan U transpos V ya. Jadi U dot V itu sama dengan U transpos V. Ya tentu tidak serta-merta tapi sudah jadi gitu ya. Nah, bagaimana itu ada di penjelasan ya. Bagaimana itu ada di penjelasan. Jadi U dot V itu adalah U transpos V. Jadi kalau misalnya ini vektor yang berbeda atau vektor yang sama juga bisa. U dot U itu sama dengan U transpos U. Berarti kalau U dot U, U transpos U itu berarti apa? Jarak kuadrat atau nom kuadrat dari vektor U. Ya. Suatu vektor ya, dianggap sebagai vektor yang saling bebas ya. Jadi sini adalah vektor yang saling bebas itu namanya adalah vektor ortogonal ya. Vektor yang dianggap bebas apabila kedua vektor tadi dot produknya itu ya adalah sama dengan 0 ya. Jadi ini dianggap bebas. Ya, kenapa? Karena tadi U dot V itu adalah nom U, nom V dikalikan cos theta. Jadi ortogonal ini saling bebas. Saling bebas itu artinya dia tidak akan pernah berhimpit, dia tidak akan pernah berhubungan. Jadi saling bebas itu kalau sudut kedua vektor itu 90 derajat. Ya, ini tidak akan ketemu nih vektor ini arahnya begini. Tapi kalau bukan 90 derajat, dia suatu saat bisa berhimpit. Atau suatu saat ketemu di himpitan. Kalau ini enggak. Ya, gitu. Jadi kalau tidak 90 derajat, maka dia dianggap masih ada pengaruhnya, tidak saling bebas. Jadi dikatakan saling bebas kalau tetanya sama dengan 90 derajat, sementara cos 90 derajat adalah 0. Maka U dot V yang sama dengan 0. Jadi syarat nanti dua vektor dikatakan saling bebas jika U dot V sama dengan 0. Ya, U dot V itu juga sama dengan U transpos V sama dengan 0. Ini adalah vektor yang saling bebas. Kalau ini terjadi maka U tegak lurus terhadap V. Itu ya. Nah, kemudian ada yang penting juga ini adalah namanya vektor normal. Vektor normal. Apa itu vektor normal? Vektor yang nomnya sama dengan 1. Jadi vektor V dikatakan normal jika nomnya sama dengan 1. Jika besaran vektornya itu sama dengan 1. Ya. Gitu. Jika vektor nomnya tidak sama dengan 1, maka
Jika tidak sama dengan satu, ini kalau sama dengan satu sama dengan vektor normal. Kalau tidak sama dengan satu, bagaimana gitu? Kalau tidak sama dengan satu, maka dinormalisasi untuk menjadikan vektor tersebut normal. Misalnya kalau dinormalisasi menjadi V hat, maka V hat itu adalah vektor V dibagi dengan normnya. Nah, vektor V dibagi dengan normnya ini adalah proses normalisasi yang menghasilkan vektor ini jadi vektor normal. Sehingga norm dari vektor normal tadi itu akan sama dengan satu. Gitu ya. Nah, gabungan apabila ada kedua vektor tersebut ortogonal iya, normal iya, maka vektor tersebut dinamakan vektor ortonormal. Vektor ortonormal normal adalah vektor yang saling bebas dan besarnya sama dengan satu. Besarnya sama dengan satu. Besaran vektor tersebut sama dengan satu. Apa vektor ortonormal yang apa? Yang contohnya gitu ya. Contohnya adalah eigenvektor atau vektor ciri. Jadi vektor ciri itu adalah vektor yang ortonormal, yang besarannya ya misalnya kita punya vektor apa namanya eigenvektor E1, eigenvektor E2 dari suatu matriks yang sama ya dari suatu matriks yang sama. Maka di sini akan bisa didapatkan bahwa E1 itu akan tegak lurus dengan E2. Dan norm dari E1 akan sama dengan satu. Demikian pula norm dari E2 juga akan sama dengan satu. Ini adalah eigenvektor. Jadi nanti kita akan banyak menggunakan eigenvektor ya. Eigenvektor dan eigenvalue. Pak, apa itu eigenvektor, eigenvalue? Ya, itu ada di aljabar linear. Ya, gitu. Kemarin udah nggak saya sebutkan eigenvektor, eigenvalue? Sudah kali? Sudah apa belum ya? Materi sebelumnya? Oh, belum ya? Belum. Ya. Nah, sekarang itu vektor sampai ke eigenvektor. Jadi ujung-ujungnya eigenvektor. Memang diarahkan ke sini nanti ya. Diarahkan ke sini. Arahnya kemana sih? Gitu ya. Kita belajar tuh arahnya kemana ya? Ya arahnya nanti ke eigenvektor, eigenvalue, kalau vektor ya. Oke. Dan juga penting tadi mengenai norm, kemudian vektor ortogonal, vektor normal ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ke matriks, saya kira kalian udah belajar ya. Tapi yang saya ambil di sini adalah matriks ya, matriks apa? Matriks simetris. Ya, matriks simetris tentu adalah matriks bujur sangkar, matriks khusus. Matriks bujur sangkar yang diagonal atas dan diagonal bawahnya, segitiga diagonalnya itu sama. Segitiga atas dan segitiga bawah itu sama gitu ya. Itu matriks simetris. Ya, matriks simetris. Jelas dia adalah matriks bujur sangkar. Ya, tetapi dia punya sifat khusus lagi, segitiga atasnya sama dengan segitiga bawahnya. Itu yang kita mau ambil di situ ya, matriks simetris. Nah, matriks simetris misalnya adalah A, ukurannya P kali P. Ya, matriks A ukurannya P kali P, simetris. Ya, simetris. Maka matriks ini tuh akan punya yang namanya quadratic form. Ya, gitu ya. Punya quadratic form. Jadi punya bentuk kuadrat. Ini matriks khusus. Ya, bentuk quadratic form. Ya, di mana kita akan peroleh persamaan ya X transpos AX. Nah, ini adalah quadratic form di mana A itu adalah matriks simetris dan X itu adalah vektor sembarang. Ini kalau saya jelasin dengan anak-anak STIS saya nggak ragu, tapi dengan mahasiswa non statistik ya umat ya. Apa itu vektor sembarang? Itu jelasin lagi vektor sembarang. Ya, vektor sembarang, vektor sembarang.
Ya, vektor sembarang itu ya sembarang ini nilai. Bisa nol, bisa macam-macam ya. Sampai X ya ukurannya P ya gitu ya. Jadi transpose 1 kali P kali satu kali satu. Ini adalah quadratic form. Bentuk kuadrat. Nah, quadratic form sendiri ya, ini quadratic form, itu ada kalanya yang lebih besar dari nol, ada kalanya yang lebih besar sama dengan nol. Ya, gitu ya. Ada kalanya yang tidak harus lebih besar sama dengan nol. Bisa aja dia itu ya quadratic form apakah dia boleh kecil dari nol? Tentu karena dia kuadratik, maka dia tidak dikenal yang ini ya. Ya, untuk kuadrat ya. Nah, matriks quadratic form, matriks simetris yang apa namanya dibentuk quadratic formnya. Kalau dia itu lebih besar dari nol, maka matriks simetris tersebut akan punya sifat definite definite ya, tak pakai T, positif. Kalau dia lebih besar sama dengan apa? Semi definite positif. Ya. Nah, kalau definite positif, maka dia akan punya eigenvalue yang positif. Eigenvalue-nya akan positif. Eigenvalue ke I itu akan positif. I itu 1 sampai P. Ya, kali ini eigenvalue-nya tidak harus lebih besar dari 0, tapi lebih besar sama dengan 0. Artinya bisa 0 juga ya. Semi definite positif. Setiap matriks simetris itu akan punya yang namanya eigenvalue, pasangan eigenvalue P kali P, punya pasangan eigenvalue 1 ya, eigenvektor 1. Juga akan punya eigenvalue 2, eigenvektor 2. Sebanyak apa? Sebanyak P pasang. Ini ngerti ya. Sebanyak P pasang. Ya. Dan di dalam R misalnya kalau dicari dengan function eigen ini ya, function eigen ini matriks gitu ya, maka dia akan keluarkan eigenvalue dan eigenvektor di mana langsung otomatis eigenvalue pertama akan selalu lebih besar dari eigenvalue kedua sampai eigenvalue ke P. Kalau X-nya P kali P. Akan punya P eigenvalue. Ya, di mana eigenvalue pertama selalu lebih besar dari 2. Ini kalau di R gitu ya. Kalau di R. Nah, setiap eigenvalue punya pasangan eigenvektor masing-masing yang tidak boleh ditukar. Ya, punya pasangan yang yang tidak mau bertukar ya. Ya, pasangan-pasangan itu. Nah, kalau dia itu dari matriks definite positif, maka seluruh lambdanya atau seluruh eigenvektor eigenvalue-nya positif. Bisa dari nol. Tapi kalau dia dari matriks semi definite positif, maka dia tidak selalu semuanya di atas nol. Ada juga yang mungkin nol juga. Ya. Oke. Nah, kemudian ya matriks simetris yang lebih khusus lagi yang punya karakteristik definite positif itu adalah matriks kovarian. Nah, ini matriks kovarian dan matriks tadi yang sudah dihitung oleh Zulhan tadi ya. Nah, di arahnya memang ke sini gitu. Arahnya matriks pun arahnya diarahkan ke sini. Ya, matriks kovarian dan matriks korelasi ya. Nih. Jadi matriks ini sifatnya definite positif. Artinya apa? Eigenvalue dari matriks kedua matriks ini positif. Ya, jadi kalau ini maka eigenvalue-nya positif. Dan setiap matriks simetris itu bisa didekomposisi menjadi penjumlahan dari perkalian eigenvalue dan eigenvektornya. Ini tapi eigenvektor perkalian ya, eigenvektor kedua pas sama gitu ya. I1 sampai P. Ini P kali P ya. Oke. Setiap matriks simetris itu bisa didekomposisi ya
menjadi jumlah perkalian antara eigenvalue dan eigenvektornya. Yang dekomposisi ini namanya disebut sebagai spektral dekomposisi atau spectral decomposition. Spektral pakai ini pakai C gitu ya. Atau dekomposisi, bahasa Indonesianya dekomposisi spektral. Dan ini nanti kita akan banyak gunakan untuk mendekomposisi matriks sigma dan matriks R. Ya. Ini yang akan dipakai nanti dekomposisinya akan banyak digunakan untuk matriks sigma atau matriks kovarian dan matriks korelasi. Ya, akan dipakai untuk itu dekomposisi spektral. Ya, oke. Ya, jadi sudah terus. Nah, sudah ya. Oke. Berikutnya adalah tentang vektor random dan dari peubah acak yang tentu peubah acak itu adalah dari kejadian acak ya, bukan kejadian yang deterministik. Ya, kejadian deterministik tidak akan menghasilkan peubah acak. Itu ya, tidak akan bisa menghasilkan suatu peubah acak. Sementara peubah acak sendiri itu adalah apa? Peubah acak itu ya. Dari kejadian acak kemudian diproyeksikan atau dipetakan menjadi bilangan real, itu adalah peubah acak ya. Nah, vektor-vektor yang terdiri dari peubah acak maka itu jadi vektor acak ya. Matriks juga demikian ya, matriks yang terdiri dari vektor acak itu matriks acak ya. Jadi kita akan selalu menggunakan data sampel. Yang data sampel itu asumsinya dari kejadian acak. Kita tidak berbicara mengenai kejadian deterministik. Ya. Jadi ini adalah X yang punya N of P variable, ya, matriks N observasi P variabel. Ini tuh sering disederhanakan menjadi vektor X data. Ya. Vektor X data yang terdiri atas ya X1 ya. Bukan gitu ya. Ya, ini kan N kali P ya. Nah, N kali P sendiri itu dalam proses penulisan ya atau denoting gitu ya. Itu bisa dibuat X yang terdiri atas peubah acak sampai P. Gitu loh. Yang X-nya ukuran N kali P itu P kali 1. Nah, artinya apa? Ini disederhanakan ya bentuknya. Tapi setiap peubah acak di X1 sebanyak P peubah itu mengandung N, sebenarnya mengandung N observasi. Ya. Jadi gitu. Jadi jangan bingung ya. Ini N kali P karena ini semua mengandung N observasi. Gitu kan ya. Mengandung N observasi. Jadi kalau N-nya masuk di sini dimasukkan tetap juga nanti N kali P. Nah, kalau ini adalah peubah acak, maka ya langsung kita bisa mendapatkan nilai harapan. Nilai harapan itu tentu adalah suatu ya rata-rata dari seluruh kemungkinan sampel dikalikan dengan apa? Statistik dikalikan dengan peluangnya. Gitu ya. Jadi rata-rata statistik dikalikan dengan peluangnya untuk seluruh kemungkinan sampel itu nilai harapan. Gitu ya. Itu ada di materi sampling ya. Materi sampling ya, apa itu nilai harapan gitu ya. Jadi kalau dia itu berupa ya nilai harapan X, dia itu berupa X-nya 1 saja ya, X1. Kalau dia itu berupa variabel atau peubah yang kontinu, maka dia adalah integral dari seluruh nilai X1
ya, itu X1 F X1 D dx, ya. Itu nanti kalau dia itu adalah dari peubahnya adalah discontinue apa? Peubah apa namanya? Hah? Continue dan Discrete. discrete. Ya, ini discrete. Paham nggak ini ya? Itu berarti adalah sigma dari X, F, X. Jadi Fx ini adalah bisa dikatakan sebagai peluang, gitu ya. Nah, kita kita nanti akan banyak bermain di data-data kontinu, gitu ya. Jadi nanti sigma nilai harapan dari X, kalau X-nya itu adalah P kali 1, ya, maka akan menjadikan mu vektor. Yang mu vektor itu adalah mu1, mu2, sampai mu P. Nah, sebenarnya kalau tetap mempertahankan N kali P, X-nya itu N kali P bukan P kali 1, ya, sebagaimana itu, maka sebenarnya nilai harapan dari X itu juga akan sama dengan mu, tapi mu yang direplikasi, ya, gitu, gitu ya. Jadi nilai harapan dari suatu variabel itu sebenarnya sama untuk seluruh sampelnya, kan gitu ya. Kita punya sampel 1, 2, 3 sampai 50 gitu ya. Ya, seluruh sampelnya gitu ya. Maka nilai harapan dari sini itu sama nilai harapannya. Mu semua. Ya, kalau ini dijadikan tetap dipertahankan sebagai matriks P kali P, maka ini akan menjadi begini, mu1 sampai bukan, mu2 sampai mu P. Ini mu1 sebanyak N. Jadi mu2 sebanyak N. Mu P sebanyak N. Jadi kalau mau dipertahankan ini jadi N kali P lagi. Tapi ini kan menjadi kurang efisien dalam penulisan nanti ya. Jadi orang cenderungnya menggunakan yang ini. Ya, kalau mau pakai matriks ya ini jadinya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi lebih sederhana pakai ini. Ini mewakili variabel 1, variabel 2 sampai variabel P. P kali 1. Ya, nanti mu. Ini nilai harapannya. Ya. Nah, ini diduga dengan X bar gitu ya. Nah, ini adalah untuk menduga mu tadi. Itu X bar 1, X bar 2, X bar sampai X bar P. Nah, ini adalah data sampel. Ini adalah data populasi. Ya, P kali 1. Sehingga kita juga bisa menulis di sini nilai harapan dari vektor rata-rata itu sama dengan mu. Gitu ya. Gitu. Oke, dipahami. Dipahami bentuknya, strukturnya begitu ya. Nah, selalu kita akan wanti-wanti ya dalam proses belajar statistik itu adalah mempelajari nilai tengah atau ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebarannya atau ragam ya. Yang umum dipakai itu ragam. Ya. Maka nanti ada COV dari X ya, nilai harapan dari X bar. Sebenarnya nilai harapan dari X bar, ini nilai harapan dari X itu sama, vektor tapi ya, ini sama. Tapi untuk kovariannya hati-hati. Ya. Untuk kovarian dari X ini, karena ini vektor, kalau ini masih dalam bentuk matriks begini, tapi dari X1 sampai XP masing-masing baca ini sama dengan sigma, ukurannya P kali P. Dan kemudian korelasi dari X itu akan sama dengan R P kali P. Ya. Nah, kemudian apa itu isi dari sigma? Isi dari sigma itu adalah sigma 11, sigma 12, sigma 1P, sigma 22, sigma PP, sigma 2P. Ya. Nah, kalau ditulis begini itu namanya matriks simetris. Ini sama dengan ini otomatis. Ini P kali P. Nah, ini diduga dengan matriks varians sampel S.
S ini bisa SN, bisa S. Saya cenderungnya pakai matriks S yang isinya S11, S12, S22, SPP, S1P, S2P. Ini dan seterusnya namanya. Ya. Di mana SIK-nya, SIK itu sama dengan 1/n-1. Saya lebih suka 1/n-1. 1/n juga bisa, tapi itu bias. Ya, itu bias. 1/n-1 sigma dari, ya kalau itu IK, YI min, ya, YIJ min YI bar, YIJ min YJ bar. Ya. Kalau itu Y atau X juga boleh. Pak tadi X kok sekarang Y, ya sudah ganti X, ganti aja J1 sampai N. Ini ya. Jadi apabila I sama dengan K, maka akan dihasilkan matriks, akan dihasilkan apa? Posisi diagonal. Ya. Tapi apabila I tidak sama dengan K, akan diperoleh kovarians. Ini di sini. Ya, ya. Ini juga sambil algoritmanya atau sintaknya juga jalan muter di situ ya nanti dalam hal-hal seperti ini gitu ya. Gitu. Oke. Jadi itu adalah kovarian. Ini adalah untuk menduga sigma tadi S. Ya, ini bisa SN itu apabila masing-masing ini adalah 1/n atau S yang masing-masing adalah 1/n-1. Tapi ini sifatnya adalah tak bias. Ini sifatnya adalah bias. Tapi biasnya konsisten. Ya, bias konsisten itu apabila sampel ditambah terus, maka biasnya mengecil. Sehingga untuk N yang mendekati tak hingga, maka SN itu sama dengan S. Gitu ya, jadi nggak ada bedanya. Oke, itu S. Nah, ya. Sehingga tadi bisa didekomposisi spektral ya menjadi tadi sudah ya S sama dengan sigma dari lambda I SI EI transpos I1 sampai dengan P ya. Ya. Ini dekomposisi spektralnya. Nah, kemudian kalau S pangkat setengah, nah, ini keuntungan bisa dekomposisi itu di sini cukup diakarkan saja. Yang lainnya sama. Nah, gitu ya. I sama dengan 1 sampai P. Apabila itu adalah S inverse, maka cukup yang lambdanya saja di inverse, di seper. Ya. Apabila itu inverse-nya adalah inverse setengah, minus setengah, maka cukup di bagian lambdanya saja yang di akar inverse. Nah, ini keuntungan dengan menggunakan spektral dekomposisi. Jadi sekali ketemu, yang lainnya mudah. Ya, gitu. Oke, nah, sudah. Nah, setelah mendapatkan S, kita akan cari yang namanya korelasi. Nah, korelasi itu isinya apa? Isinya 1, 1, 1, R1 row ini ya, row 1, 2, row 1P, row 2P. Ukurannya juga P kali P. Nah, ini akan apa namanya? Akan diduga dengan R hat. Ya, R hat. Isinya 1 nih, R kecil, 1 2, R 1P. Ini juga 1 ya di posisi diagonalnya. Kok R sih lah? Ini harusnya 1 aja ya.
1. Ya. Oke. Ini anggap ini adalah dari sampel. Ya. Atau kalau kita jarang menggunakan populasi, jarang sekali, maka biasa sampel juga R gitu ya. Oke, tapi ya sudah. Ini juga punya dekomposisi spektral juga. Tapi lambda dari matriks S beda dengan lambda dari matriks R. Jadi jangan dicampur-campur. Ini lambda dari mana ini? Ini lambda dari mana? Harus lambda dari matriks ini dong, ya. Bukan lambda dari matriks ini, gitu ya. Kalau mendekomposisi itu dari matriks yang bersangkutan, jangan dari matriks yang lain, gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya sigma dan hubungannya ya baik-baik saja kalau orang bilang gitu ya. Ya, hubungannya antara matriks kovarian dan matriks korelasi, ya. Hubungannya seperti telur dan ayam. Yang mana telurnya, yang mana ayamnya. Susah kalau telur dan ayam muter ya. Kali ini tidak. R ini adalah dari matriks ragam, tidak bisa matriks ragam dari R. Artinya kalau diketahui sigma bisa dihitung R-nya, kalau diketahui R saja tidak bisa dihitung sigma. Gitu maksudnya gitu ya. Hubungannya tidak bolak-balik. Jadi hubungannya adalah begini ya. Hubungannya bukan timbal balik begini. Jadi kalau ada ini bisa dihitung ini, kalau ada ini saja tidak bisa dihitung ini. Gitu ya. Kecuali ada bantuan. Nah, kecuali kalau sudah ada bantuan maka bisa bolak-balik. Ini bisa bolak-balik kalau ada bantuan. Bantuannya adalah V pangkat setengah. Ya, V itu apa isinya? V itu aslinya kalau tadi kita punya sigma itu adalah sigma 11, sigma 22, sigma PP. Ya, ini yang posisi apa ini? Ragam. Posisi ragam. Posisi ragam ini kita akarkan gitu ya, di pangkat setengah semua. Yang lainnya dinolkan nih. Jadi ini adalah akar dari sigma 11, akar dari sigma 22 sampai akar dari sigma PP. Ini semuanya 0. Nah, kalau ada interveningnya atau ada penghubungnya, maka ini jadi timbal balik. Di sini timbal balik kalau ada penghubungnya ini, ya. Tapi kalau tidak ada penghubungnya, tetap sigma bisa dihitung R karena ini bisa dihitung dari matriks sigma. Jadi V setengah itu mudahnya itu kalau di R itu cukup dengan diagonal matriks dari buatlah diagonal matriks dari matriks diagonal ya buatlah diagonal matriks dari akar SQ RT, akar dari posisi di diagonal matriks sigma gitu loh. Nah, ini menjadi ini ya. Nah, ini V setengah. Sehingga kalau kita punya V setengah, V pangkat setengah, maka ya kita akan mendapatkan hubungan timbal balik. Jadi sigma itu sama dengan ya V pangkat min setengah, salah ya. V pangkat setengah R V pangkat setengah. Sementara R itu V pangkat min setengah sigma V pangkat min setengah. Karena posisi sigma lebih tinggi dari posisi R. Maksudnya di sigma itu didapatkan ya kalau ini kan koragam ya. Koragam itu misalnya itu adalah sigma 12, sigma 12 itu adalah perkalian korelasi dan sigma 1, sigma 2. Ya, ini kalau di jadi akar gitu ya. Perkalian. Toro itu adalah sigma 12 dibagi dengan akar sigma 11, akar sigma 22. Gitu lah ya. Rho itu koragamnya dibagi. Ya, itu ya. Nah, V pangkat min setengah itu sendiri adalah
Gampang karena ini posisi diagonal. Ini jadi 1 per akar sigma 11, 1 per akar sigma 22, 1 per akar sigma PP. Lainnya 0. Ini dengan mudah. Ya. Atau 1, ini juga bisa 1 per V pangkat setengah. Boleh. Matrik ini khusus, ya, karena lainnya 0. Tapi hati-hati, ini untuk mudahnya pakai inverse saja, pakai inverse, pakai solve. V pangkat setengah. Ini kalau solve atau inverse itu langsung jadi ini. Tapi hati-hati kalau seper, ya, tidak semua matrik bisa dicari inverse-nya langsung dengan 1 per, ya, 1 per X. Kalau X-nya bukan matrik diagonal, salah pasti. Tapi kalau ini oke, kalau dia matriknya diagonal. Diagonal tadinya lainnya 0. Hanya ada di diagonal saja yang tidak 0. Boleh. Itu pun nanti kalau ada yang diagonalnya ada 0, error ini ya. Pasti error ini ya. Oleh karena itu nggak aman pakai super X. Amannya adalah pakai inverse X. Atau solve X. Ini aman ya. Oke, ini yang saya maksud dengan hubungan antara matrik covariance dan matrik korelasi. Saya kira cukup di sini dulu ya untuk materi kita. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, kita jam berapa ini? Sudah jam 3. Saya kira cukup ya. Materi jam ya cukup, minimal sudah lewat ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada, nggak usah tegang ya, biasa saja ya. Tegang mikirin tes dari tadi, mikir yang dipikir tes terus, bukan itu ya, santai dinikmati saja. Apa dari tadi mulai materi tadi yang dipikir tesnya apa? Jangan, itu mengganggu. Kalau gitu di tesnya di depan aja sebelum kuliah gitu ya, biar nggak mengganggu gitu ya. Apa maunya gitu kira-kira? Kira-kira kalian setuju yang tesnya itu sebelum materi atau setelah materi kira-kira kan? Kalau dari beban pikiran itu mungkin sebelum materi ya. Tapi mungkin akan banyak informasi yang tidak apa ya, mungkin banyak salahnya kemungkinan gitu. Jadi ini antara dua ini ya silakan kalian pilih yang mana. Kalau saya sih cenderung materi dulu baru nanti tes. Barangkali tesnya itu ada diambil dari penyampaian materi review. Kayaknya nggak perlu dirubah lah ya, nggak perlu ayo masuk langsung mini tes, nggak usah. Santai saja, tes pun santai, cuma 5 soal, cuma tinggal pilih saja 1 atau 2 benar atau salah. Misalnya kalau benar atau salah kan tinggal dipilih, ya, diklik. Saya itu, ya, saya coba anak saya, Dek, coba dikerjakan ini, soal yang saya buat ini, Dek, 5 soal ini. Kemudian di mana Bi? Saya kasih linknya. Kemudian dibuka link itu secepat kilat langsung submit gitu ya. Nah, cepet banget deh ini. Cepet tuh tinggal pilih gitu kan. Nilainya berapa deh? 60 katanya. 60 dia nilainya itu. Oh, ternyata apa? Dengan jawab cek 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 cek, cek. Nggak sampai 60 dia nilainya. Ya, ada tuh mahasiswa yang sampai pikirnya gitu ya. Nilainya di bawah 60. Jadi itu faktor apa? Itu faktor keberuntungan, Pak. Aduh, salah kalau gitu saya ini ya. Saya enggak maksudnya soal itu bukan bukan untuk keberuntungan ya, memang untuk, tapi kan itu nggak bisa diandalkan. Nanti dites lagi begitu lagi bisa nol nilainya. Kalau hanya berdasarkan keberuntungan ya. Ya bukan itu ya. Kalian kan enggak begitu ya. Sama dengan orang ujian masuk itu nilainya pilihan ganda, apa dia ngawur semua kan tidak. Kalau dia ngawur semua pasti sudah merelakan dia gagal gitu. Gagal masuk STIS kalau hanya soalnya langsung dijawab gitu ya. Ya baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akan share linknya ya.
Kemudian saya akan Saba, eh, kapan akan dikerjakan. Bentar ya, saya cek dulu. Nah, udah siap. Oke. Mungkin sekali-kali perlu live kali gitu ya. Jadi jawabannya langsung live gitu kayak kayak lomba gitu ya. Baik. Ini sudah hadir semua ya. Baik. Eh, ya silakan, Noval. Gimana? Oh ya, satu orang nggak hadir ya. Yang penting nanti dikonfirmasi ke saya, termasuk yang kemarin tidak hadir, sekarang hadir nggak itu? Kemarin tidak hadir, kayaknya hadir di SMS ke saya ya. Ya, tidak usah saya sebutkan namanya. Oke, oke silahkan. Ntar dulu kita mulai 15.09 ya. 15.09 sampai nanti terakhir adalah 15.11. Nah, berdoa dulu ya. Baca sholawat yang banyak. Baca sholawat itu penting. Tenang ya. Jujur yang ya sudah silakan.
Baik, ya sudah cukup. Oke, udah tahu masing-masing lah ya perolehannya masing-masing ya. Oke, ya ada yang puas, ada yang kurang puas, ya wajar. Semua begitu ya. Kita lihat eh, ini ada dua yang belum masuk ya. Dua yang belum submit, artinya kalau tidak masuk satu ya 36 dua ya. Oke. Eh, Oke, 106 orang yang nilainya 100. Ya, ya selamat ya untuk 6 orang tersebut. Dan ada 10 yang nilainya 80 ya. Baguslah. Kemudian ada yang cukup banyak 13 yang nilainya 60 dan juga ada yang nilainya 40, 7 orang ya. Oke. Sudah tahu masing-masing. Ini yang tercepat adalah Amoreta, Luvena, Dinda, Albert Asidiki ya. Kemudian Liliani, tapi apakah tercepatnya dengan nilai 100 atau tidak? Ya, tidak perlu diberikan. Baik, untuk pertanyaan pertama. Pernyataan yang benar tentang kombinasi linear. Jadi ada 31 yang menjawab benar. Itu adalah persamaan linear dari beberapa vektor yang bisa diperoleh solusinya. Oke. Yang hanya 0 ini berarti bebas linear. Ya, kalau 0 bebas linear. Bebas linear itu tentu bukan kombinasi linear. Jadi dua jawaban ini salah ini. Ini sih mirip ini ya. Jadi B dan C ini sama gitu ya. Oke. Ya, jadi kurang jeli ya. Nanti yang 2 dan 3, 2 orang yang tadi perlu belajar lagi ya. Atau enggak. Kemudian ini banyak salahnya di sini nih. Sifat matrik kovarian dan matrik ini sering disebut-sebut ya. Kovarian, korelasi sering disebut-sebut. Apa saja itu ke situ. Ya. Di sini tadi apa? Kecuali. Ya, kecuali berarti yang salah ya kan ya. Ya, matriks definit positif punya akar C lebih besar dari nol, selalu positif dan lebih besar dari nol karena dia definit positif. Ini benar ini jawaban ini, tapi bukan jawaban yang benar. Ya, kan dicari yang salah berarti sebagai jawaban yang benar. Yang salah yang ini sebagai jawaban yang benar. Makanya kata-kata kecuali ini kecuali berarti cari yang salah gitu ya. Ini benar, ini tidak selalu non singular karena ada juga yang singular. Ya. Ada juga yang singular. Ya, 13 dan 13 orang kejebak ke dalam dua jawaban yang ini yang selamat nih, yang jeli melihatnya. Ini yang salah ini ada lebih besar sama dengan nol. Kalau nggak salah saya juga sampaikan itu ya di mana itu. Mana tadi itu? Nah ini ya, tuh definit positif tuh ya kak. Sigma-sigma ini tuh definit positif. Khusus untuk matrik sigma ini bukan hanya simetris, tetapi definit positif. Yang semi definit positif itu yang ada nolnya. Yang tidak termasuk itu, yang varian kovarian itu yang definit positif di kotak ini. Ya enggak? Itu ya, jadi kejeliannya. Ini kan untuk ini ya. Untuk mana yang layak dapat 100 gitu tadinya. Ya salah begitu ya. Kemudian pertanyaan spectral decomposition. Pernyataan yang benar mengenai spectral decomposition adalah ini dong. Jumlah perkalian nilai akar ciri dan vektor ciri dong ya.
Jelas ini kan ya. Kok masih ada yang ini? Dekomposisi dari matriks semi simetris yang sifatnya definite positif. Yang semi definite positif juga bisa, asalkan dia matriks simetris itu bisa. Ini kurang benar, jawaban ini kurang benar. Ini juga nggak bisa jurus sangkar karena harus dari matriks simetris ya. Itu ya, matriks yang ini kalau ini yang paling benar ini yang ini. Kemudian kok salah terus ya. Ya, ini evaluasi ya. Karakteristik dari eigenvektor tadi udah dibolak-balik jelek. Yang benar dong. Oke, bagus ya. Dua vektor yang normal dan panjangnya satu. Normal itu pasti panjangnya satu gitu lah ya kan ya. Normal dan panjangnya satu itu mengulang kata namanya gitu ya. Ini mengulang kata salah jawaban ini ya. Bisa dibentuk kombinasi dia nggak bisa. Mau bebas saling bebas itu tidak akan bisa dibuat kombinasi linear. Jadi belajar ini ya. Yang ini ya dapat pelajaran gitu ya. Dan yang terakhir yang menunjukkan benar. Nah, ini bonus. Ini kalian bonus semua. Ini benar. Baik jawaban 1, 2, dan 3 ini jawabannya benar semua. Mau jawab ini semuanya benar ya. Oke, positif. Saya teman ya, iya, ya ini jawabannya benar semua. Baik, begitu sudah ya. Ada yang mau ditanyakan kalian? Ya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Eh, Jadi tetap akan jalan, baik yang ikut tes maupun nggak ikut tes tetap jalan terus ya. Sampai nanti pembaginya sama satu kelas ya. Maka ya nggak ikut tes ya rugi lah ya kan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.